Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang ini ya, cara curi start belajar untuk tes P3K maupun tes CPNS pada tahun 2021. Nah teman-teman, ketika kita klik kata kunci P3K di Google Chrome, maka saat ini sangat ramai sekali ya media-media memberitakan tentang P3K. Dimulai dari kapan dibukanya, siapa-siapa yang boleh ikut, dan banyak sekali berita-berita lainnya tentang P3K. Nah, begitu pula dengan berita tentang CPNS. Ini juga sangat ramai sekali di media sosial maupun di Chrome, di Google, pemberitaan tentang CPNS yang kabarnya nanti akan berlangsung pada Maret tahun 2021. Nah, teman-teman, menanggapi hal tersebut, teman-teman, dari awal saya ingin teman-teman mempersiapkan diri dari sekarang bagaimana caranya belajar untuk soal-soal P3K maupun soal-soal CPNS. Saya yakin teman-teman sekarang sudah tidak ragu lagi memilih antara ikut P3K atau ikut CPNS. Nah, ada kemarin berita yang beredar bahwa tahun 2021 itu P3K kebutuhan guru pada tahun 2021 sepenuhnya dipenuhi melalui P3K. Ya, sedangkan untuk CPNS ini dia kebanyakan dari kesehatan maupun penyuluh kesehatan, dia di bagian struktural. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tips kepada teman-teman cara belajar soal-soal P3K atau cara curi start belajar soal-soal P3K maupun soal-soal CPNS. Nah teman-teman, ini dia ya caranya. Nah, cara yang pertama teman-teman harus buat suasana belajar yang nyaman. Nah, yang perlu teman-teman lakukan pertama adalah bagaimana cara membangun suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk membuat mood belajar itu muncul. Di antaranya, teman-teman bisa belajar sambil mendengarkan musik, belajar di tempat-tempat yang nyaman, misalnya di taman atau di pinggir danau atau di ruangan yang ber-AC atau ruang-ruang lain yang menurut teman-teman nyaman. Nah, ini penting ya teman-teman. Tips yang pertama buat suasana belajar itu menjadi nyaman. Karena dengan suasana belajarnya nyaman, teman-teman akan betah belajar di situ. Nah, kemudian yang kedua, tips yang kedua adalah belajar rutin tapi jangan lama. Nah, dengan rutin belajar, teman-teman akan semakin mudah untuk mengingat hal yang sudah teman-teman pelajari. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah belajar rutin, bukan terlalu lama belajar. Seperti belajar saat pagi 45 menit, siang 25 menit, sore 50 menit, malam 1 jam. Nah, cara ini sangat efektif dan pikiran juga akan tetap dalam keadaan yang rileks daripada harus belajar terlalu lama. Nah, ini kata kuncinya teman-teman, ini ya, belajar rutin. Nah, kalau perlu teman-teman ini harus punya jadwal sendiri di rumah, schedulekan atau kemudian setting di alarmnya bahwa hari ini saya akan belajar. Jadi akhirnya belajarnya menjadi rutin. Nah, yang ketiga adalah variasikan belajar tiap minggu. Nah, teman-teman, agar tidak cepat bosan, teman-teman boleh memvariasikan materi belajarnya tiap minggu. Misalnya, bagi yang ingin ikut P3K, variasikan materi yang ingin dipelajari. Minggu ini mungkin belajar kompetensi teknis, minggu depannya belajar tes bakat skolastik, minggu depannya lagi belajar tentang manajerial atau sosiokultural. Nah, begitu pula bagi teman-teman yang ingin daftar CPNS. Misalnya minggu ini teman-teman belajar soal-soal TKP, minggu depannya tentang soal-soal TIU, dan minggu depannya lagi tentang soal-soal TWK. Nah, ini dilakukan ini agar teman-teman tidak mudah jenuh atau tidak mudah cepat bosan dalam hal belajar.
Nah, tips yang keempat adalah teman-teman harus mengerti ya, bukan menghafal. Nah, hal-hal yang paling sering dilakukan oleh teman-teman ketika ingin menghadapi ujian adalah menghafal. Nah, sebenarnya tidak salah, cuma kurang efektif. Nah, untuk lebih efektifnya adalah mengerti teorinya, maka dengan sendiri akan kita ingat ketika ujian. Nah, kalau teman-teman masih dalam metode belajar dengan menghafal, nah sangat disarankan untuk pindah ke metode mengerti belajar. Nah, tips yang kelima, teman-teman harus merangkum pokok pembelajaran atau teman-teman harus punya catatan tersendiri ya, atau not-not kecil sebagai rangkuman teman-teman. Nah, kenapa perlu mencatat pokok-pokok pembelajaran? Nah, karena jika teman-teman membaca satu buku, maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan. Ambillah inti sehari dari pelajaran tersebut. Nah, hal ini tentu akan membuat kemudahan mengingat dan juga mudah untuk memahami inti dari pembelajaran tersebut. Nah, yang terakhir adalah tips belajar bersama. Nah, teman-teman, metode ini seringkali dikatakan bahwa metode yang paling efektif karena dalam suasana belajar berkelompok yang cukup santai, otak itu menjadi lebih rileks menerima pelajaran atau materi yang akan diserap. Nah, selain itu, hal-hal yang belum diketahui akan lebih mudah diselesaikan dengan bekerja sama. Maka, sangat dianjurkan untuk belajar bersama untuk menghadapi ujian. Apalagi tes CPNS atau tes P3K. Teman-teman harus buat komunitas atau grup belajar sesama teman-teman sendiri, dan itu akan cukup membantu bagi teman-teman ketika nanti ingin ikut tes seleksi P3K. Nah, teman-teman, untuk video kali ini sekian dan terima kasih. Semoga teman-teman nantinya sukses P3K maupun CPNS pada tahun 2021. Semangat belajar ya!